Terima kasih, selamat pagi menjelang siang buat para petani di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Hartono di Matesih, Kabupaten Karanganyar. Akan sedikit mengulas tentang tanaman bunga kul, karena di sini sentra penanaman kembang kul. Untuk lokasi tepatnya yaitu di Sabrang, Kecamatan Matesih, Desa Matesih, Kabupaten Karanganyar, dan tidak jauh dari makam Ibu Tien Soeharto, persisnya di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 500 dpl. Untuk selanjutnya, saya sebagai teknisi di bidang kultura, terutama sayur-sayuran, sudah beberapa tahun saya membidangi di bidang tanaman sayuran, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera, dan NTB. Kemudian saya kembali lagi ke wilayah sini sebagai teknisi lagi di salah satu perusahaan. Untuk di wilayah Matesih, terutama di wilayah ini, lokasi ini, itu mayoritas petaninya menanam bunga kul. Selain padi, juga cabai, terus terong, terus yang merambat seperti kacang, seperti buncis, seperti kapri. Nah, kemudian hari ini khusus kita bicarakan tentang bunga kul. Ya, kenapa? Sebagai pertanyaan, kenapa masyarakat petani di sini cenderung menanam bunga kul? Karena bunga kul itu di samping perawatannya mudah, umurnya juga pendek, 45 hari HST, hari setelah tanam itu sudah bisa dipetik. Terus dan bisa diulang-ulang. Penanamannya biasanya 3-4 kali, satu gulutan itu bisa ditanam sampai 3 atau 4 kali. Cuma kejelekannya kalau diulang-ulang, tanah itu menjadi tidak sehat dan tanamannya sering kena karat daun. Sebagai keluhan atau rintian petani, di samping kadang-kadang harganya murah, itu saya sebagai teknisi cuma menyarankan, karena seringnya banyak keluhan yaitu karat daun yang semacam ini pasti ada di mana-mana. Karat daun seperti ini tuh pasti ada, cuma ini minim sekali dengan pemakaian pupuk yang saya bawa ini. Terus kemudian saya tertarik, kenapa saya masuk ke wilayah sini, karena tanah di sini itu udah capek, jadi perlu adanya penyihatan tanah. Di sini saya memakai produk namanya Prajak. Di samping tanah itu jadi remah, gembur. Lah, itu ada kaitannya dengan tanaman. Karena kalau gembur, otomatis akar tanaman bisa mudah menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Arti unsur-unsur hara yang ada dalam tanah itu mudah diserap oleh akar-akar serabut. Terus di samping itu Prajak itu juga memberikan banyak vitamin buat tanaman. Di situ banyak sekali unsur-unsur yang ada atau yang terkandung di dalam Prajak. Ya. Tadi masalah tanah atau yang ada di dalam tanah ya, itu pakai Prajak. Terus sekarang ada satu lagi produk sebagai pendukung
agar tanaman itu bisa subur dan menghasilkan lebih bagus, itu namanya pepetani. Ini juga bukan kimia ya, ini organik murni. Di dalamnya mengandung beberapa mikroba antara lain Aspergillus niger, Penicillium sp, Lactobacillus, Bacillus florensis, dan Bacillus megathorium. Ada lagi yang sangat penting bagi tanaman yaitu Azotobacter dan Azospirillum. Itu sangat bermanfaat bagi tanaman karena dengan adanya mikroba itu nantinya di dalam daun atau di dalam tanaman itu akan memperlancar proses asimilasi atau fotosintesis. Dengan pemakaian petani atau pupuk pendukung ini itu akan mempercepat masa panen, bisa maju 5 hari, sehingga dengan majunya 5 hari untuk mengeluarkan kos atau mengeluarkan biaya untuk pestisida itu akan ngirit, istilahnya ngirit 5 hari. Jadi 2 hari aplikasi itu udah berapa kalau dihitung. Jadi dengan pemakaian petani ini akan mengurangi kos. Pesan terakhir buat petani bunga kul di mana aja berada, saya menganjurkan atau mengajak Anda sekalian untuk pemakaian produk kami, yaitu dari awal yaitu Prajak yang dilanjutkan dengan pupuk pepetani, karena sudah nyata-nyata betul hasilnya lebih baik ketimbang yang lain. Selamat berjuang bersama pupuk pepetani Indonesia.